Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anakku yang ada di rumah. Semoga kalian tetap sehat walafiat. Hari ini Ibu akan memberikan materi bisnis online dengan materi membuat website. Sebelum kita memasuki materi yang akan saya sampaikan, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama adalah bagaimana nanti kalian mampu memahami dan mengevaluasi pengertian website dan perkembangannya. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa nanti mendeskripsikan jenis-jenis website dan perkembangan rasa ingin tahu kalian secara kritis, kemudian terbuka, serta menghargai pendapat orang lain. Kemudian nanti yang ketiga, kalian nanti bisa menjelaskan perbedaan website secara statis, dinamis, dan perkembangan yang ada di masa kini. Kemudian berikutnya tujuannya adalah kalian nanti bisa merancang bagaimana sih pembuatan website, hosting secara rasa ingin tahu kalian secara kritis, terbuka, serta menghargai pendapat orang lain. Nah, itu tujuan pembelajaran pertemuan pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan materi pada kesempatan kali ini, silakan kalian absen dulu ya, jangan lupa absen dulu. Nomor absennya berapa, nama dan jurusan. Materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini, materi tentang pembuatan website itu tentang satu nanti ya, tentang pengertian website. Kedua, tentang identifikasi jenis-jenis website. Kemudian yang ketiga, perbedaan website dinamis dan website statis. Yang terakhir adalah materinya merancang pembuatan website, kemudian membuat website dan hosting atau upload. Nah, masih segar ya anak-anak yang ada di rumah. Silahkan kalian nanti menyimak video pembelajaran hari ini, materi yang Ibu sampaikan. Jangan lupa dicatat ya. Baik anak-anak, tentang pengertian ya. Pengertian dulu. Sudah pernah tahu atau dengar ya tentang website ya, anak-anak yang di rumah? Saya rasa website sudah sering kali didengar untuk kalian. Untuk anak-anak yang milenial sekarang, kata-kata website itu sudah seperti ya sudah biasa. Oke. Nah, mari kita pelajari bersama tentang website. Ya, di sini pengertian dari website itu sendiri, ya, pengertian dari website disingkat dengan istilah situs, ya, terdiri dari jumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait antara halaman yang satu dengan halaman yang lain. Terkadang disertai pula dengan gambar, video, animasi, atau jenis-jenis objek lainnya. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet ataupun jaringan wilayah lokal atau LAN melalui alamat internet yang dikenali sebagai URL atau Uniform Resource Locator. Nah, gabungan atas semua jenis yang dapat diakses publik di internet disebut pula sebagai
World Wide Web atau lebih dikenal dengan singkatan WWW, triple W. Nah, meskipun setidaknya halaman beranda atau utama situs internet umumnya dapat diakses oleh publik secara bebas, pada prakteknya tidak semua situs memberikan kebebasan bagi publik untuk mengaksesnya. Beberapa situs web mewajibkan pengunjung untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota atau bahkan meminta pembayaran untuk dapat menjadi anggota sehingga dapat mengakses isi yang terdapat dalam situs web tersebut. Misal, situs-situs yang menampilkan pornografi, situs-situs berita, layanan email, dan lain sebagainya. Pembatasan ini umumnya dilakukan karena alasan keamanan, menghormati privasi, atau karena tujuan komersil tertentu. Nah, itu sekelumit gambaran tentang pengertian dari website. Ini anak-anakku ya, yang ada di rumah. Nanti semua materi akan Ibu sampaikan di Google Classroom berikut dengan tugas-tugasnya. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu tadi tentang pengertian website, tentang jenis-jenis website itu apa saja. Nah, jenis-jenis website yang pertama adalah website search engine. Fungsinya, website search engine ini adalah website yang menyediakan layanan mesin pencari. Fungsinya adalah sebagai pencari website lain. Search engine ya, secara otomatis mencari dan menyimpan data-data situs yang beredar di internet. Adapun objek yang dapat dicari adalah segala sesuatu yang tergabung di dalam website dan terhubung dengan internet, seperti mencari sebuah alamat website, file-file multimedia, dan grafis yang terkandung di dalam website. Nah, itu jenis website yang pertama. Kemudian untuk jenis website yang kedua adalah networking. Apakah itu? Networking adalah sebuah jaringan, sama halnya dengan menciptakan kenalan di dunia nyata, hanya medianya adalah online. Situs jenis networking ini menyediakan penampung number-number untuk membentuk suatu komunitas, sehingga number-number di dalam website tersebut dapat saling berkomunikasi dan bertukar pikiran. Di dalam website ini sesama member dapat saling berkenalan dan menjalin relasi satu sama lain. Pertukaran pesan dari testimoni pun terjadi di antara member yang belum atau sudah menjalin relasi. Nah, itu jenis yang kedua. Nah, untuk jenis yang ketiga, apakah jenis yang ketiga? Itu adalah website forum. Nah, website forum merupakan situs membership seperti networking juga, tetapi tidak berfokus pada friend relationship seperti situs networking. Nah, situs ini lebih berfokus sebagai tempat berdiskusi di internet. Adapun diskusi dalam bentuk tulisan yang diposting oleh member diorganisasikan dengan lebih baik hingga berkategori yang terdiri dari berbagai sub-sub kategori. Tujuannya adalah sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran dalam bentuk diskusi. Nah, ini untuk jenis yang ketiga. Jenis yang keempat adalah website berita ya anak-anak. Kalau namanya sudah website berita, berarti merupakan situs yang mengelola berita untuk dipublish ya, atau disampaikan ke internet. Pengelola website dapat mengelola, yaitu antara lain menulis dalam menit tentang berita. Kemudian user internetnya dapat melihat informasi berita tersebut melalui website. Nah, informasi atau berita yang disampaikan bisa sangat beragam. Di antaranya politik, pendidikan, otomotif, bahkan suka gosip gitu ya. Nah, berikutnya adalah untuk jenis yang kelima apa? Blog gitu ya. Blog apa? Nah, kalau website yang blog biasanya ditulis oleh hanya satu orang saja dan diperbarui secara berkala. Nah, seringkali blog ini
ditulis mengenai topik atau artikel tertentu yang dipublikasikan di internet. Topik tersebut dapat berupa fotografi, kemudian kerohanian, bisa juga resep, kemudian diari pribadi, hobi, dan lain sebagainya. Nah, dalam prosesnya, kalau kita lagi ngeblog, itu biasanya memiliki beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, seseorang pengelola blog dapat dengan bebas menuangkan pikirannya dalam bentuk tulisan ke dalam website tersebut, gitu ya. Dan biasanya disimpan database-nya dan dipublikasikan di internet. Nah, itu website yang kelima. Berikutnya anak-anak jenis yang keenam berupa website portal. Nah, situs jenis ini merupakan pintu gerbang bagi situs lain untuk memulai aktivitasnya di internet. Web portal menyediakan berbagai layanan informasi dan layanan umum seperti halnya search engine. Tetapi di dalam portal situs tersebut lebih disusun untuk disajikan. Beberapa dengan search engine, situs-situs tersebut bukan dicari datanya secara otomatis oleh mesin pencari, tetapi disimpan dan dikelola oleh pengelola portal secara dictionary. Nah, umumnya portal-portal besar juga menyediakan layanan internet lain seperti email bagi member, kemudian membuat domain, kemudian tempat hosting, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ya anak-anak. Jenisnya adalah yang ketujuh, yaitu website gallery. Nah, website gallery menyediakan fasilitas publikasi foto dan gambar secara online. Pengelolaan website dapat menyimpan foto atau gambar yang diinginkan lalu dikategorikan dan di-manage setelah selanjutnya dapat dipublikasikan. Begitu juga dengan jenis yang ke-8 ya. Ini adalah website tentang e-commerce. Nah, website ini situs yang bertujuan untuk melakukan perdagangan melalui media internet. Nah, pengelolaannya dapat mengorganisir barang-barang yang ingin dijual lalu mempublikasikan secara online beserta harganya. Ada juga yang menyediakan transaksi online melalui website ini. Website jenis e-commerce berperan sebagai toko virtual di mana para pengunjung dapat melakukan aktivitas dimulai dari melihat-lihat dulu sehingga bisa membeli barang mereka yang mereka inginkan. Nah, itu website yang nomor 8 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang jenis ke-9. Apa itu? Yaitu tentang website e-learning. Nah, e-learning merupakan situs yang menyediakan pembelajaran online melalui internet. Pembelajaran dilakukan melalui berbagai media seperti tulisan, gambar, hingga multimedia. Biasanya website e-learning dimanfaatkan oleh organisasi pendidikan untuk menyediakan fasilitas belajar melalui internet sehingga proses belajar menjadi lebih interaktif. Banyak ya anak-anak ya ternyata. Nah, sekarang ke-10, website standar. Nah, untuk website ini disediakan untuk publikasi informasi. Adapun informasi yang akan disediakan adalah beraneka ragam dari profil pribadi hingga company profile. Nah, ke-10 dari jenis-jenis website ini nanti silakan kita memanfaatkan website yang sudah ada di dunia internet digunakan untuk kepentingan yang positif tentunya ya kita anak-anak ya yang ada di rumah, dan terutama untuk kita orang pemasaran kita harus punya kegiatan yang positif untuk memperlancar kegiatan kita di dunia maya tentunya ya, untuk memudahkan kita bergerak gitu ya, untuk maju. Nah, yang akan kita pelajari lagi tentang membedakan jenis-jenis website tadi itu dalam website yang statis dan mana yang website dinamis. Kita lanjutkan. Dari segi kontennya, website terbagi dua ya. Tadi ada yang website statis dan dinamis. Kalau yang statis itu merupakan website yang isi kontennya tidak dapat diubah secara langsung oleh end atau user
end user atau pengguna tidak dapat langsung mengubah konten secara langsung menggunakan browser, tetapi interaksi yang terjadi antara pengguna dan server hanya seputar link saja. Isi dari website hanya bisa diubah oleh orang yang mengerti mengenai bahasa pemrograman atau tools untuk merancang halaman website. Website jenis ini tidak mempunyai basis data, jadi informasi yang disampaikan ditulis langsung ke dalam sintak. Dokumen web yang dikirim kepada klien akan sama isinya dengan apa yang ada di web server. Biasanya website jenis ini dibuat untuk menampilkan informasi yang jarang diupdate, misalnya seperti company profile. Di sana hanya ada beberapa halaman saja dan kontennya hampir tidak pernah berubah karena konten langsung diletakkan dalam file HTML saja. Nah, itu untuk website statis. Nah, kalau website dinamis, dalam web dinamis, interaksi yang terjadi antara pengguna dan server sangat kompleks. Seseorang bisa mengubah konten dari halaman tertentu dengan menggunakan browser, misalnya sesuai dengan permintaan atau request dari pengguna. Dapat diproses oleh server yang kemudian ditampilkan dalam isi yang berbeda-beda menurut alur programnya. Halaman-halaman web tersebut memiliki database. Web dinamis memiliki data dan informasi yang berbeda-beda tergantung sistem untuk informasi yang disampaikannya, sehingga end user bisa sewaktu-waktu mengupdate konten pada halaman website tanpa perlu paham sintak ataupun bahasa pemrograman. Dokumen yang sampai di klien akan berbeda dengan dokumen yang ada di web server. Contoh, dari web dinamis berupa portal berita dan jejaring sosial. Lihat saja pada web tersebut isinya sering diperbarui atau diupdate oleh pemilik atau penggunanya. Bahkan untuk jejaring sosial sangat sering diupdate setiap hari. Bagaimana anak-anak yang di rumah? Sudah bisa membedakan yang website statik dan dinamis. Selanjutnya untuk materi berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah merancang website. Dalam merancang website, apa saja yang perlu kita perhatikan atau kita lakukan adalah yang pertama adalah memilih alamat domain atau memilih alamat atau domain. Yang kedua yaitu yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan kebutuhan kita. Cara menentukan atau memilih domainnya sesuai dengan kebutuhan atau yang yang kita butuhkan. Materinya akan lebih mudah Ibu sampaikan nanti di Google Classroom ya. Jangan lupa kalian absen baik di video live streaming pada kesempatan ini dan Google Classroom. Kemudian selain alamat atau domainnya, kalian juga harus memilih hostingnya. Hosting itu uploadannya di mana yang kalian lebih nyaman untuk websitenya, nggih. Yang kedua, kemudian ketiga, tujuannya untuk apa sih kalian akan memilih website yang mana, tujuannya buat apa? Jika yang kalian inginkan adalah bertujuan untuk penjualan, maka tentukan webnya yang memang bertemakan penjualan atau untuk pemasaran. Contohnya adalah e-commerce. Nah, seperti itu. Jadi menyesuaikan atau tujuan kalian membuat website itu untuk apa? Nah, itu sesuaikan. Berikutnya adalah yang harus kalian lakukan. Pertama memilih alamat domain, kemudian menentukan alamatnya
kemudian hostingnya di yang kemana, kemudian tujuan ya, yang sudah 3 ya. Kemudian yang keempat itu adalah skema atau struktur websitenya. Nah, sebelum mulai untuk mendesain tampilan website, sebaiknya Anda tentukan terlebih dahulu halaman-halaman apa saja yang akan ditampilkan dan bagaimana antara satu halaman dengan halaman yang lain itu saling berhubungan. Nah, halaman awal atau biasa disebut dengan homepage itu adalah halaman utama yang pertama kali tampil begitu pengunjung mengunjungi website. Nah, posisi homepage berada pada top level atau level pertama. Kemudian halaman berikutnya adalah berupa level kedua yang berupa halaman about us, kemudian service, produk, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, anak-anak, kalian juga harus mempersiapkan apa? Isi websitenya atau kontennya. Nah, isinya juga harus terfokus pada apa yang akan disampaikan. Jadi jangan sampai konsumen atau nanti yang akan melihat konten Anda itu tidak paham apa yang akan disampaikan, ya. Kemudian isinya itu dibuat berupa teks, kemudian bisa image animasi. Nah, serangkaian itu dimasukkan ke dalam berupa desain tampilan website. Kemudian yang dilakukan lagi selain isi berupa desain tampilan. Desain tampilan itu sudah harus dipersiapkan dengan menarik, kemudian desainnya bisa ditampilkan terlebih dahulu, kemudian mengatur tata letak teksnya, kemudian link atau navigasi untuk menuju ke halaman-halaman lain yang telah ada untuk strukturnya. Itu tentang desain. Kemudian yang harus dilakukan juga adalah menguji yang kita sudah buat tadi itu. Kira-kira sebelum diupload tampilannya seperti apa. Jangan sampai ketika sudah diupload atau dipublikasikan ternyata ada beberapa yang kurang atau kita kurang serak di hati, misalnya masih harus ada perubahan dan perbaikan. Nah, itu harus diuji lagi ya. Diujinya dengan apa? Biasanya pengujian ini dilihat dulu per halamannya, harus diamati, kemudian tampilannya cenderung bagaimana gitu ya. Nah, ini agar penampilannya lebih bagus. Kemudian nanti yang melihat konten kita itu lebih ngerti tentang apa yang akan disampaikan ke semua khalayak untuk publik itu apa saja. Nah, setelah untuk menguji, selanjutnya adalah bagaimana menguploadnya atau menghosting yang sudah kita buat tadi itu ke internet tentunya. Oke, kemudian setelah itu mengupdate secara berkala. Nah, setelah berhasil mempublikasikan, pasti tahapan demi tahap yang sudah dibuat tadi itu harus kita update atau kita perbarui secara berkala agar pengunjung juga tidak bosan atau jenuh dengan isi konten yang sudah tampil ya. Lakukan perbaikan secara berkala dan penyempurnaan web Anda. Tampung semua saran, kritik dari pengunjung untuk mengkoreksi dan memberi ide-ide kreatif. Nah, itu bagaimana membuat website agar website kita bisa diterima oleh khalayak. Nah, gitu ya. Itu anak-anak bisa di ini ya. Oke, lanjutkan. Kalau tugas berikutnya adalah kalau kita mau membuat web sederhana. Nah, kalau kita membuat web sederhana perlu nantinya ada praktek, karena kalau hanya kita berkomunikasi saat ini saja satu arah,
Ibu rasa kurang begitu baik ya. Jadi itu materi pada hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Jadi harapannya adalah nanti kalian bisa membuat web sendiri. Sekian anak-anak, jika ada pertanyaan nanti kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Kemudian nanti bisa juga nanti kita bersua di Google Classroom. Terima kasih anak-anak, sehat terus hari ini, semangat untuk belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.